Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam, kapan saja Bapak Ibu menyaksikan tayangan ini. Jumpa lagi dengan saya, Ishak Musa, Widya Iswara, BPSDMD, Provinsi Banten. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat dan karunia yang sangat banyak sekali kepada kita, berupa iman, kesehatan, dan kesempatan. Pada saat ini kita masih bisa berdiskusi pengantar pengadaan barang jasa pemerintah dengan submateri pelaku pengadaan bagian yang pertama. Moto hidup saya masih sama, yaitu ingin bermanfaat bagi orang banyak, sehingga Bapak Ibu sekalian, saat Bapak Ibu memproses pengadaan barang jasa, perlu teman diskusi, jangan sungkan untuk menghubungi nomor seluler dan WhatsApp seperti yang ada pada tampilan. Indikator keberhasilan pada materi ini yaitu setelah Bapak Ibu mengikuti pembelajaran, Bapak Ibu dapat memahami pelaku pengadaan barang jasa beserta tugas-tugasnya, yaitu yang pertama pengguna anggaran, kemudian yang kedua kuasa pengguna anggaran, kemudian yang ketiga pejabat pembuat komitmen, yang keempat pokja pemilihan, yang kelima pejabat pengadaan, yang keenam agen pengadaan, dan yang ketujuh penyelenggara swakelola, serta yang terakhir kedelapan adalah penyedia barang jasa. Pada bagian yang pertama ini, saya akan membahas pelaku pengadaan barang jasa. Yang pertama yaitu pengguna anggaran tercantum dalam Perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pada pasal 9, kemudian yang kedua kuasa pengguna anggaran pada pasal 10, dan yang ketiga pejabat pembuat komitmen pada pasal 11. Pengguna anggaran didefinisikan sebagai pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada kementerian negara, lembaga, perangkat daerah. Bapak Ibu sekalian, kalau demikian, siapa pengguna anggaran di Kementerian Negara? Tentu Pak Menterinya sendiri. Kemudian pada lembaga pemerintah, pengguna anggarannya adalah pimpinan lembaga tersebut. Kemudian perangkat daerah, siapa pengguna anggaran di perangkat daerah? Apakah kepala daerah? Bukan, Bapak Ibu sekalian. Pada perangkat daerah yang menjadi pengguna anggaran adalah kepala perangkat daerah tersebut, seperti kepala dinas, kepala badan. Bahkan Pak Camat juga merupakan pengguna anggaran. Baik, berikutnya kita bahas tugas dan wewenang dari pengguna anggaran. Apa ya perbedaan tugas dengan wewenang? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wewenang didefinisikan ada dua. Yang pertama hak dan kekuasaan untuk bertindak, dan yang kedua kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Sehingga wewenang didefinisikan sebagai suatu hak untuk melakukan atau memerintah orang lain untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan tertentu. Sedangkan tugas adalah hal yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan. Itu merupakan perbedaan tugas dan wewenang. Kemudian, apa yang menjadi wewenang dari seorang pengguna anggaran? Yang pertama, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, kemudian mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan, yaitu menandatangani kontrak pengadaan barang jasa. Kemudian, apa yang menjadi tugas pengguna anggaran? Yaitu menetapkan perencanaan pengadaan, menetapkan dan mengumumkan rencana umum pengadaan, melaksanakan konsolidasi pengadaan barang jasa, menetapkan penunjukan langsung untuk tender, seleksi ulang gagal. Nah, Bapak Ibu sekalian, kewenangan A sampai F ini dapat didelegasikan kepada kuasa pengguna anggaran untuk pengelolaan
APBN maupun APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, tugas dari kuasa pengguna anggaran yaitu menetapkan pejabat pembuat komitmen, pejabat pengadaan, penyelenggara swakalola, tim teknis, tim juri atau tim ahli untuk melaksanakan pengadaan barang jasa melalui kontes atau sayembara. Berikutnya, menyatakan tender atau seleksi yang gagal, kemudian menetapkan pemenang pemilihan pengadaan untuk tender penunjukan langsung e-purchasing BPKJL dengan nilai paling sedikit di atas 100 miliar. Kemudian untuk seleksi penunjukan langsung jasa konsultan paling sedikit di atas 10 miliar. Bapak Ibu sekalian, kewenangan GHI ini tidak dapat didelegasikan kepada kuasa pengguna anggaran untuk pengelolaan APBD. Bapak Ibu sekalian, pelaku pengadaan yang kedua yaitu kuasa pengguna anggaran. Didefinisikan untuk APBN yaitu pejabat yang memperoleh kuasa dari pengguna anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian lembaga yang bersangkutan. Bapak Ibu, dari definisi ini terlihat bahwa yang menetapkan kuasa pengguna anggaran pada anggaran belanja APBN adalah pengguna anggarannya atau pimpinan kementerian, pimpinan lembaga. Kemudian bagaimana dengan APBD? Didefinisikan bahwa kuasa pengguna anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah. Dalam APBD, kuasa pengguna anggaran ini jika diperlukan bisa ditetapkan, jika tidak perlu ada kuasa pengguna anggaran. Kemudian pada APBD, siapa yang menetapkan kuasa pengguna anggaran? Bukan pengguna anggaran tersebut, tapi yang menetapkan adalah kepala daerah atas usul dari pengguna anggarannya. Berikutnya, apa yang menjadi tugas pokok dari kuasa pengguna anggaran tersebut? Yang pertama adalah melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan kewenangan dari pengguna anggaran. Kemudian yang kedua, menjawab sanggah banding peserta tender untuk pekerjaan konstruksi. Kemudian yang ketiga, kuasa pengguna anggaran dapat menugaskan pejabat pembuat komitmen untuk melaksanakan kewenangan yang terkait dengan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja dan atau mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan. Kemudian ketentuan lain tentang kuasa pengguna anggaran ini adalah dapat dibantu oleh pengelola pengadaan barang jasa. Yang dimaksud dengan pengelola pengadaan barang jasa adalah Jabfung, Jabatan Fungsional Pengadaan Barang Jasa. Kemudian, dalam hal tidak ada personil yang dapat ditunjuk sebagai pejabat pembuat komitmen, maka kuasa pengguna anggaran dapat merangkap sebagai pejabat pembuat komitmen. Sehingga kuasa pengguna anggaran melaksanakan juga tugas-tugas sebagaimana tugas pejabat pembuat komitmen. Pelaku pengadaan yang ketiga yaitu pejabat pembuat komitmen atau yang biasa disingkat dengan PPK. Ada juga yang menyingkatnya sebagai PPKOM, sama saja didefinisikan sebagai pejabat yang diberi kewenangan oleh PA atau KPA untuk mengambil keputusan dan atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara atau anggaran belanja daerah. Bapak Ibu, pejabat ini untuk APBD ditetapkan oleh pengguna anggaran, sedangkan untuk APBN ditetapkan oleh kuasa pengguna anggaran. Kemudian
apa yang menjadi tugas dari pejabat pembuat komitmen ini, Bapak Ibu sekalian? Yang pertama, menyusun perencanaan pengadaan, melaksanakan konsolidasi pengadaan barang jasa, menetapkan spesifikasi teknis atau KAK, rancangan kontrak, HPS, kemudian menetapkan besaran uang muka yang akan dibayar kepada penyedia, mengusulkan perubahan jadwal kegiatan, melaksanakan e-purchasing untuk nilai pengadaan di atas 200 juta, mengendalikan kontrak, menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan, melaporkan pelaksanaan penyelesaian kegiatan kepada pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran, menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran dengan berita acara penyerahannya, kemudian menilai kinerja penyedia, menetapkan tim pendukung, menetapkan tim atau tenaga ahli, dan yang terakhir yaitu menetapkan surat penunjukan penyedia barang jasa atau yang sering disebut dengan SPPBJ. PPK dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh pengelola pengadaan barang jasa. Pejabat pembuat komitmen juga melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran, yaitu yang pertama, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja. Kemudian, yang kedua, mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita kali ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Masih membahas tentang pelaku pengadaan barang jasa. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam, kapan saja Bapak Ibu menyaksikan tayangan ini.